Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa bi barakati Syekhul Mukarram Syekh Abdul Rahman radhiyallahu anhu amma ba'du. Alhamdulillah bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Kita sama-sama telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia nikmat yang begitu sangat banyak sekali ya. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat Allah ya, ini makanan jasad subhanallah ya, kita nggak akan bisa menghitung. Kita hanya insya Allah diperintahkan untuk bersyukur ya. Kenapa kita harus bersyukur? Supaya nikmatnya terus ditambah gitu, ya. Jadi kalau nikmat Allah mau ditambah, rezekinya mau banyak, bahasanya gitu ya, kuncinya cuma satu ya, perbanyak bersyukur ya. Jangan lihat nominalnya, jangan lihat banyaknya ya, kita bersyukur aja, insya Allah ditambahkan. Allah itu janji, Allah itu nggak pernah bohong gitu ya. Allah tuh nggak pernah bohong, janji Allah itu hak. Jadi kalau kita mau rezekinya berlimpah ya tinggal perbanyak bersyukur. Salawat dan salam insya Allah dicurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai kepada seluruh pewarisnya ya, yaitu ulama warasatul anbiya. Alhamdulillah ya, kalau tidak ada pewaris Rasulullah ini kita celaka, bahaya ya, karena kita nggak tahu bagaimana metodenya ibadah, caranya ibadah ya, cara mengenal kepada Allah. Nah, alhamdulillah dengan wasilah pewarisnya Rasulullah kita dituntun, kita dibimbing untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah ya. Kalau nggak dituntun, ibadah kita yang khawatir nyasar gitu ya, yang menurut kita ya, pengetahuan kita, pemahaman kita ibadah, tapi ketika di cross check dengan ilmunya ternyata ibadah kita nyasar gitu, nyampenya nggak tahu kemana gitu ya. Kita harus tahu tujuan ibadah gitu. Seperti kalau kita mau menuju ke Bandung ya, kita harus tahu ya perjalanannya, treknya lah bahasanya gitu. Kalau kita baru dengar kota Bandung, gimana ya supaya sampai Bandung? Ya kita harus tahu ya arah tujuannya. Mau kita lewat Bogor, Puncak, Cianjur ya, atau mau lewat mana nih kita, Cikampek apa mana? Nah kita harus tahu. Begitu juga kita untuk menuju kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah raji'unnya ini yang perlu kita ketahui ya. Jangan hanya sekedar tahu, kita harus betul-betul mengetahui. Insya Allah ya. Insya Allah yang kami hormati terkhusus kepada Bapak Kiai Syekhul Arbi ya, sebagai ketua Majelis Zikir Miftahun Nur Sobur ya. Insya Allah semuanya barokah ya. Usahanya juga lancar, keluarganya ya, sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya sampai anak cucu keturunan insya Allah ya soleh, itu yang kita harapkan. Terkhusus juga kepada guru kita Mu'alim Helmi ya, Ahmad Zaimi ya. Alhamdulillah beliau begitu semangatnya ya untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah juga apa yang dimaksudkan beliau ya, usahanya juga semuanya lancar ya, barokah, manfaat, maslahat ya insya Allah.
Insya Allah juga terkhusus kepada guru kita juga Mu'alim Yahdi, ya alhamdulillah nih. Walaupun beliau sedang jasadnya kurang, ya sedang diurut nggak apa-apa gitu ya. Insya Allah, ya ada hak jasad ini berarti lagi dikaruniakan nikmat, walaupun sambil diurut nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Ya, emang beliau secara jasad agak ringkih ya, hampura ya. Perlu dijaga juga jasad itu, ya ada haknya gitu. Jangan sampai gampang terkena apa namanya angin, ya angin duduk. Karena beliau ya, insya Allah terkhusus juga kepada Ki Rahman, ya sesepuh kita juga beliau ini ya. Insya Allah mudah-mudahan selalu sehat ya, sehat lahir batin ya. Sama ibu juga nih, alhamdulillah walaupun terhalang tapi dia menerobos menghalang demi untuk hadir di majlis zikir. Oh subhanallah, iya majlis zikir ini sebagai taman-tamannya surga ya. Sebelum kita masuk surga ya kita harus lewat tamannya ya. Insya Allah sehat semua ya Bu ya, ya ibu-ibu juga nih ya. Ibu Arbi ya yang selalu semangat ya mendampingi ketua. Oh, subhanallah. Ini istri subhanallah katanya. Subhanallah perjuangannya untuk merawat majlis ini subhanallah. Insyaallah lancar semua ya Bu ya. Barokah semua ya Bu ya. Pertama juga buat istri tersayang nih kita nih yang paling cantik sedunia. Iya. Cantiknya nggak ada yang mengalahkan itu. Iya. Banyak, waduh, subhanallah dah cantiknya. Untuk istri saya tercinta, mudah-mudahan semakin solehah ya. Alhamdulillah terus juga kepada guru kita Ajengan ini alhamdulillah bisa dihadirkan nih walaupun beliau nggak apa-apa. Yang penting kata Abah itu yang penting kehadirannya ya, yang penting kehadirannya. Alhamdulillah untuk Ajengan Agus Zainuddin, alhamdulillah. Beliau subhanallah semangatnya ya. Subhanallah, siap-siap. Kita akan berjuang nih ya untuk menegakkan kalimat Allah, meneruskan ajaran dari bangsa Abah Guru Syabdur Rahman. Dan alhamdulillah juga guru kita nih Gus Jenal. Oh subhanallah ya bisa hadir terus istiqomah khairu min alfin karomah. Ya, alhamdulillah. Insya Allah jadi kita sama-sama sedikit untuk mengingatkan saja bahwa kita semua manusia itu diciptakan untuk beribadah ya. Tidak ada manusia yang diciptakan untuk kerja, nggak ada. Iya, cuman bagaimana kita kerja itu jadi ibadah gitu. Jangan sampai ibadahnya dihilangkan, fokus sama kerja gitu ya. Tidak ada manusia diciptakan untuk bertani, dagang, nggak ada, semuanya untuk ibadah. Cuman bagaimana dagangnya jadi ibadah, bertaninya jadi ibadah, semua jadi ibadah gitu. Nah kuncinya bagaimana? Kuncinya kita harus mengenal kepada siapa yang harus kita ibadahi. Terkhusus ini alhamdulillah nih kita di bulan suci Ramadan, semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Cuman ibadah kita jangan karena apa? Pahala. Ibadah itu harus mencari ridho Allah, di mana kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Ya, supaya kita selalu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus menjalankan apa yang Allah perintahkan, ya. Apa yang Allah perintahkan? Yang mengenal kepada siapa? Mengenal kepada yang harus kita kenal, ya. Supaya ibadahnya tadi jangan nyasar. Makanya puncaknya ibadah itu ada di sholat ya. Iya, sholat pun nggak boleh ditinggal. Ya bagaimanapun juga sholat nggak boleh ditinggal. Itu efeknya kenceng. Gitu. Bener dah. Kalau sholat ditinggal efeknya kenceng ya. Entah ke jasad, entah ke jiwa, entah ke ruh. Bener ya. Jadi efek sholat itu ya entah ke jasad, entah ke jiwa, entah ke ruh. Nah, tinggal tergantung kita dah. Makanya harus ketika sholat itu harus betul mustaqbil kiblatnya, menghadap kepada Allah.
Nah kalau jasad menghadapnya kemana? Jasad itu menghadapnya ke Mekah kan, mustaqbil kiblatnya ketika kita sholat. Kalau jiwa kita menghadapnya kemana? Mustaqbil kiblatnya kemana? Kalau jiwa kita. Nah ini jadi supaya apa? Jasadnya ibadah, jiwanya ibadah, ruhnya juga ibadah. Nah ibarat kita kenal. Nah sekarang kalau jiwa kita menghadapnya kemana? Ya, menghadapnya ke kolbu, gitu, kolbu mukminin baitullah itu ya. Makanya, jadi supaya sholatnya tanha anil fahsya wal munkar, supaya sholatnya mi'rajul mukminin, ya, dan supaya sholatnya itu betul-betul apa, ya, arafah mengenal. Nah sekarang ruhnya menghadap kemana? Kalau jasad kita kan sholat harus menghadap kiblat, ya, jiwa kita harus menghadap ke kolbu. Untuk kita punya guru dikasih tahu dituntun, ya. Coba kalau kita nggak punya guru, ya, nggak tahu jiwa kita menghadap kemana. Allah takbiratul ihram, itu kan takbir yang mengharamkan, ya, ingatan selain Allah. Makanya harus mantap tuh antara alif dan ro, ya. Sebelum kita betul-betul jiwa kita menghadap kepada Allah, jangan roh dulu disebut akbarnya gitu. Jadi alhamdulillah kita kan sudah dituntun ya kiblat jiwa kita. Allah nggak apa-apa lama juga, yang penting mantap dulu karena itu menjadi subhanallah ya, takbir yang mengharamkan. Ada takbiratul iqal. Nah, makanya nanti walaupun bacaannya cepat sedikit, yang penting jiwa kita musyahadah menghadap ke kalbu gitu. Allah udah dipatengin aja dulu. Kalau sudah betul-betul jiwa kita menghadap kepada Allah, jiwa kita ya kepada kalbu, karena di situ ada namanya apa? Asma kan. Nah ini yang nggak tahu di syariatnya. Nah di situ ada asma. Asma itu apa sih sebetulnya? Al ismu aina musyaf. Nama menunjukkan kepada yang punya nama. Maksudnya asma itu apa sih? Asma itu sebagai cermin, itu kias. Jadi asma itu sebagai cermin. Gitu. Ada cermin yang bisa bolak-balik, ada cermin yang tembus. Gitu. Ya. Jadi ketika kita takbiratul Allah terus kita seperti menyaksikan cermin itu menghadap. Yang satu menghadap ke diri, yang satu tembus, itu cermin, itu asma ya. Yang harus kita sembah yang mana? Karena kalau kita menyembah kepada asma, hampurannya, ya gitu. Jadi kita harus menyembah kepada yang dimaksud tadi makrifat. Ya. Nah ruh kita itu menghadap kemana? Menghadap kemana ruh? Ada yang tahu belum? Ruh menghadap kemana? Iya, maksudnya supaya sholat kita tuh betul-betul mi'raj, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Rasulullah sabdakan, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Mi'raj cuman gimana metodenya, caranya gitu. Nah, harus kita menghadap kepada siapa? Nah sekarang ruh kita itu ketika sholat menghadap kemana? Pada, kalau jasad kan jelas kiblatnya ke Ka'bah, ya kan? Nah jiwa yang sudah dapat tuntunannya alhamdulillah ya menghadap ke kolbu mukminin baitullah. Sedangkan kalau belum dibuka kolbunya gimana tuh? Ya kan? Kiblatnya gimana? Ada di mana? La haula. Nah, sekarang ruhnya. Nah, karena la tahku jasadilah bidnya. Nah, ruhnya menghadap ke mana? Menghadap ke mana? Ruhnya itu menghadap kepada laisa kamislihi syai'un. Ini ya. Ya kalau nggak dapat ilmunya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kan kita sudah diajarkan sama Abah. Ya, metodenya, ya kan? Metodenya harus kita yang dari kosron, sodron, kita harus diolah diri tuh, ya kan? Alhamdulillah kita sudah. Cuma ruh kita ini lagi belajar nih menghadap kepada, karena Allah kan dekat, laisa kamislihi itu dekat, gitu. Wa idza salaka ibadi ini fa ini ya. Nah jadi ketika kita sholat jasad kita kiblatnya menghadap ke Mekah,
jiwa kita menghadap ke kolbu, ruh kita menghadap kepada laisa kamitslihi syai'un. Gitu. Nah, itu semua harus pakai metode. Ya. Kalau nggak pakai cara, nih, ya, khawatir nih. Kalau kita hanya sekedar jasadnya menghadap kepada kiblat, yang khawatir fawailul lil musholli. Ya. Nah, ini jadi sekedar untuk mengingatkan saja ya. Alhamdulillah kita secara kejiwaan, secara jiwa kita sudah dapat tuntunannya. Bagaimana ketika kita sholat takbiratul ihram sampai salam itu diupayakan, diusahakan semua menghadap kepada kolbu kita. Ya. Kalau bisa jangan sampai putus, karena yang diserang tuh pikiran. Ya. Kalau kita ingat, ya kan kita suruh berzikir kan, kuncinya sholat kan ada di zikir. Inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Puncaknya ibadah itu di sholat, kuncinya sholat itu di zikir. Ya kan? Kalau zikir itu kan ingat. Nah kalau kita mengingat pasti ada lupanya. Karena manusia, al-insanu makhluqun manusia. Nah gimana supaya nggak lupa? Saksikan, musyahadah, menghadap, gitu. Jadi fokus aja kita menghadap kepada kolbu, gitu. Menghadap kepada kolbu. Ya, ya insya Allah kalau sudah dapat tuntunannya zikir sir, nah ini dia zikir sir sudah dapat tuntunannya, itu ruhnya itu menghadap kepada laisa kamitslihi syai'un, gitu, ya, yang wasahidahu fi kulli syai'in, ya. Jadi insya Allah ini sekedar untuk mengingatkan saja. Nanti kalau ada waktu, ada izinnya, izin dari Allah, kita kembali nanti kita islahkan ya. Jadi setelah pembukaan ya, ini umum kita sedikit untuk mengingatkan saja. Alhamdulillah acara bukber kita lancar, alhamdulillah ya. Ya tarawihnya juga alhamdulillah ya, subhanallah. Walaupun ada yang terlambat nggak apa-apa, yang penting hadirnya. Insyaallah ini aja sebagai pengislahannya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Akhir kala billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, lanjut Gus. Oi, Bapak. Gitu. Makan dulu, Pak. Pak Jenal mana Pak Jenal? Umpat apa Pak Jenal? Aul.